Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan Yesus yang berbicara tentang orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi atau orang Israel pada umumnya yang meminta tanda. Dan Yesus menegaskan angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa maksudnya saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan? Mari kita mulai dengan mendalami karakter misi Yunus dan Yesus. Yunus diutus ke Niniwe, ada dalam bacaan pertama hari ini, dengan pesan atau misi pertobatan yang disertai ancaman. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, seru Yunus. Dalam Yunus bab 3 ayat 4. Ancaman itu membuat seluruh kota bertobat. Bencana yang sudah dirancang oleh Tuhan pun kemudian dibatalkan karena pertobatan mereka. Bahkan raja memerintahkan manusia, hewan, dan ternak ikut berkabung sebagai sebuah tanda pertobatan. Dan bencana yang sudah dirancang Tuhan dibatalkan karena pertobatan mereka. Tapi ingat saudara-saudari, mereka bertobat karena takut bencana yang akan menimpa mereka. Pada sisi yang lain saudara-saudari, ketika Yesus memulai karya publiknya, dia juga mewartakan pertobatan. Tetapi disertai dengan kabar sukacita. Bukan ancaman tetapi kabar sukacita. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata Yesus dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang-orang harus bertobat, tetapi semuanya demi karunia yang lebih agung, yaitu kerajaan Allah. Bukan karena takut malapetaka, bukan karena takut hukuman, bukan karena takut bencana. Jadi motivasi yang melatar belakangi pertobatan haruslah motivasi yang benar, yang luhur, yaitu karena sukacita. Sukacita karena berjumpa dengan Tuhan. Sukacita karena Tuhan mengasihi semua orang yang bertobat. Bukan karena takut ancaman, bukan karena takut bencana, bukan karena takut malapetaka. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam dua misi ini, misi Yunus
misi pertobatan, misi Yesus, juga misi pertobatan. Ternyata hakikat pertobatannya sama, tapi motivasi yang melatarinya berbeda. Orang Niniwe karena takut, orang Israel karena sukacita. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, yang mengherankan, orang-orang Yahudi tidak menyadari hal ini. Mereka pasti tahu kisah tentang Nabi Yunus. Mereka pasti tahu. Namun ketakutan kelihatannya lebih mendominasi, lebih dapat mengubah manusia daripada sukacita. Pola ajaran dari berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah warta pembebasan yang paling konkret. Namun itu tidak dilihat, itu tidak dipandang. Yesus tidak melawan pribadi atau orang sebagai pribadi, melainkan sikap hidup yang salah. Karena itulah dia mengasihi Zakheus, tetapi juga bersahabat dengan Nikodemus. Ia menghadiri perjamuan di rumah Lewi pemungut cukai, tetapi juga di rumah Simon orang Farisi. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena Yesus ingin agar iman yang baru kepada Bapa Surgawi itu didasarkan pada rasa cinta kepadanya, karena ia telah mencintai mereka terlebih dahulu, telah mencintai manusia terlebih dahulu. Orang-orang Yahudi mengabaikan ini dan menantang Yesus dengan meminta tanda. Kesempatan bagi mereka untuk mengalami kasih karunia Tuhan lalu menjadi hilang. Saudara-saudari, umat beriman yang diberkati Tuhan, iman yang didasarkan pada kasih, itulah yang perlu kita bangun, yang perlu kita tegakkan di dalam hidup ini. Sebagai manusia berdosa dengan macam-macam kelemahan, macam-macam kerapuhan, kita juga masih tetap takut pada hukuman Tuhan. Namun kita juga harus tetap bersuka cita karena Tuhan senantiasa mencintai pendosa yang bertobat. Lebih mulia, saudara-saudari, kesadaran yang datang dari orang berdosa yang mau bertobat daripada orang baik yang menjadi tinggi hati. Orang baik yang merasa dirinya tidak berdosa lagi. Moga-moga saudari-saudara, masa prapaskah, masa tobat kita ini sungguh kita tandai dengan suatu pemahaman yang benar apa artinya pertobatan. Bahwa bertobat bukan karena takut, bertobat bukan karena diancam, bertobat bukan karena takut neraka, tetapi kita bertobat karena kita dicintai oleh Tuhan. Selamat memaknai masa prapaskah sebagai masa pertobatan Tuhan Yesus yang penuh kasih memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu, kehadiran-Mu, mujizat-mujizat yang Kau lakukan menghadirkan pesan pembebasan di tengah dunia. Namun seringkali kami tidak melihat itu, seringkali kami tidak menyadarinya. Ampunilah kami dan mampukan kami agar kami membangun laku tobat yang benar dengan motivasi yang benar, bukan karena takut, tetapi karena menyadari akan kasih karunia, akan kerahiman-Mu yang luas bagi pendosa yang mau bertobat. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, berkat Tuhan turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.